Nggak usah lama-lama, mari kita lanjutin ke part kedua dari anime Another. Hari Senin tanggal 13 Juli, Kubodera Sensei datang gak kayak biasanya. Mukanya tuh pucet, kayak banyak pikiran gitu. Terusan, Kubodera Sensei tiba-tiba aja ngeluarin pisau dan ngelakuin bunuh diri di depan murid-muridnya. Anak-anak kelas yang ngeliat itu pada kaget dan lari kocar-kacir keluar kelas. Apalagi si Mikami Sensei yang ngeliat itu kayaknya shock berat. Karena kalau Kubodera Sensei ini mati, dialah yang bakalan gantiin jadi wali kelas di kelas 33. Ternyata Chibiki Sensei udah nggak kaget. Kubodera Sensei bakalan ngelakuin ini. Karena pagi sebelum masuk kelas, Kubodera Sensei ini ngeluh ke Chibiki Sensei kalau dia tuh capek, udah pusing ngadepin semuanya. Ditambah di rumah dia ngurusin emaknya yang lagi sakit. Dan ternyata cuy, malam sebelum kejadian bunuh diri ini, dia ngebunuh emaknya dulu di rumah. Kasihan banget, udah kena mental banget wali kelasnya ini. Tapi dari kejadian ini, si Koichi sama Misaki, Mei, udah dianggap ada lagi. Bahkan si Izumi juga minta maaf sama mereka berdua karena udah ngasih ide buat nganggep mereka berdua nggak ada. Nah abis itu Koichi sama Misaki pergi ke perpustakaan. Disitulah Chibiki Sensei baru sadar kalau 15 tahun lalu pas Reiko kelas 3 SMP, kutukannya tuh berhenti di tengah semester, di bulan Agustus gitu. Setelah kelas ini pergi piknik musim panas, terus mereka juga habis dari kuil di gunung. Jadi selama 25 tahun kutukan ini ada, baru kali itulah kutukannya tuh bisa berhenti di tengah-tengah semester. Makanya itu, besoknya si Mikami Sensei ngasih tahu ke anak-anak kelas mau ngadain piknik 3 hari di tempat dia dulu piknik. Siapa tahu kutukannya bisa hilang kayak zaman dia SMP dulu. 8月8日から10日まで2泊3日のクラス合宿を行います。これは大切な行事だと思ってください。都合のつく人はできるだけ参加してください。 Sekarang lagi liburan musim panas. Koichi, Izumi, Mochizuki, sama Teshigawara ke kafe buat ngobrolin tentang kutukan ini. Jadi abis Mochizuki cerita ke mbaknya yang kerja di kafe ini, mbaknya ini ternyata pernah ngedenger ada pelanggan yang pas mabok curhat banyak gitu ke mbak Mochizuki ini. Jadi nih pelanggan namanya Matsunaga. Dia ternyata sekelas sama Reiko, bibinya Koichi. Dia tuh curhat kayak ngerasa bersalah gitulah sama kejadian 15 tahun lalu pas dia SMP dan bilang dia ninggalin sesuatu di kelas. Nah siapa tahu tuh ada petunjuk buat ngehentiin kutukan ini. Koichi niatnya mau ngajakin Misaki ikut buat nanyain langsung ke Matsunaga cara ngehentiin kutukan. Tapi Misaki nggak bisa karena harus pergi urusan keluarga. Koichi nanyain bibinya Reiko tentang si Matsunaga ini. Kan mereka dulunya sekelas. Ternyata dia inget, bahkan dulu satu eskul juga. Jadi besoknya Reiko bareng beberapa muridnya ini mau pergi nemuin Matsunaga di luar kota. Yang ikut tuh Koichi, Mochizuki, Teshigawara, Izumi, Takako, sama Junta yang kelihatan pucat gitu. Pas ditanyain dia ngakunya karena mabuk perjalanan aja. 大丈夫？顔色良くない。どうってことね。ちょっと車によ。 Mereka mau nemuin Matsunaga di hotel di luar kota. Pas hampir keluar dari perbatasan kota Yomiyama, mereka semua deg-degan, takut ada apa-apa. Tapi untungnya mereka berhasil selamat keluar dari kota ini. Setengah jam kemudian akhirnya mereka sampai di hotel tempat Matsunaga nginep. Tapi ternyata dia lagi ada acara di situ. Mau nggak mau mereka harus nunggu. Biar nggak jenuh nunggu, mereka semua mutusin buat main-main di pantai dulu. Ternyata mereka emang udah niat buat liburan di pantai itu. Lah nyatanya baju renang pun mereka bawa. Kebetulan banget ternyata Misaki Mei ada di pantai itu juga. Villa keluarganya tuh ada di dekat situ. Main-mainlah mereka sambil nungguin Matsunaga kelar. Beberapa jam kemudian Matsunaga akhirnya nyamperin mereka di situ. Dia ngobrol lah sama Reiko. Reiko ngasih tahu kalau anak-anaknya lagi mainan itu tuh murid kelas 33 yang sekarang. Tapi anehnya Reiko bahkan Matsunaga kurang inget sama kejadian 15 tahun lalu. Khususnya pas mereka liburan ke gunung itu. Mereka cuma ingetnya di sana ada temennya yang meninggal. Dah, itu aja yang mereka ingat. Untungnya Matsunaga ini ingat kalau dia ninggalin sesuatu di kelasnya dulu.
tiba-tiba aja ada angin yang ngebuat bola yang buat mereka main tuh ketiup ke laut. Makanya itu si Junta berenang buat ngambil bolanya itu. Nah, kok anehnya si Junta ini tiba-tiba diem di tengah laut. Terusan tiba-tiba aja ada kapal yang nabrak tubuhnya Junta. Lah katanya kalau di luar kota Yomiyama gak bakal kena kutukan. Enggak cuy, sebenarnya yang terjadi tuh si Junta ini meninggal bukan gara-gara ditabrak kapal. Jadi sebelum berangkat itu kan mukanya pucat. Dia kan muntah-muntah gitu. Dan ngakunya dia cuma mabok darat aja. Ternyata yang sebenarnya terjadi tuh pas turun dari tangga rumahnya, dia jatuh dan kepalanya cedera gitu. Dia udah ngerasa gak enak badan sebenarnya. Yang harusnya kudu buruan dirawat di rumah sakit, dia malah maksa buat ngikut ke pantai itu. Makin lama makin sakit, sampai akhirnya pas berenang ngejar bola itulah dia mati gara-gara cedera kepala. Dan bisa disimpulin kalau dia kena kutukan itu di kota Yomiyama pas turun dari tangga rumahnya. 実はボートにひかれる前に死んでたんじゃないかと。ボートと衝突した頭部の状態だがね、時間が合わないらしいんだよ。脳挫傷による脳ヘルニアがかなり進行していたらしい。 Pas hari sekolah sore-sore, Koichi, Teshigawara, Mochizuki mutusin buat nyariin sesuatu yang ditinggal sama Matsunaga. Letaknya tuh ada di kelas 33 bangunan yang lama. Mereka bertiga janjian ketemu di ruang seni, yang kebetulan satu gedung sama ruang kelas 33 yang lama. Si Koichi yang mau ke sana ketemu sama Ayano sama Ogura. Koichi jujur, dia mau nyari petunjuk buat ngilangin kutukan. Di sana mereka bertiga ketemu sama Misaki yang lagi ngelukis. Akhirnya ya Misaki ini diajak sekalian. Mereka nyari-nyari dan akhirnya ketemu di lemari alat bersih-bersih. Ada kaset rekaman di situ. Mereka pun nyetel kaset tape itu di ruang audiovisual. Jadi kata Matsunaga, di rekaman itu ada dua alasan dia ninggalin rekaman. Yang pertama dia mau ngakuin dosa. Yang kedua dia mau ngasih saran dan petunjuk tentang kutukan kelas 33 buat angkatan setelahnya. Jadi dosanya tuh dia lakuin pas piknik sekaligus doa di kuil gunung. Jadi dulu pas mereka berdoa di kuil, tiba-tiba aja turun hujan petir gede. Padahal pas mereka naik gunung tuh cuacanya tadinya cerah. Entah kenapa tiba-tiba bisa berubah. Mereka buru-buru buat turun. Ada satu cowok yang turun sambil bawa payung. Dan dia pun kena sial. Dia mati kesamber petir. Abis kejadian itu mereka semua pada panik dan lari. Nah, satu cewek ini kepleset dan jatuh ke jurang dan mati juga di gunung itu. Jadi berdoa di kuil pun gak guna, kata Matsunaga. Mereka berempat masih ngedengerin rekaman itu. Tiba-tiba aja datang guru yang ngecek ruang audiovisual. Otomatis mereka berempat buru-buru buat ngumpet. Karena panik itulah si Teshigawara yang ngambil kaset itu gak hati-hati. Sampai ngebuat pita kasetnya jadi kusut gini. Untungnya si Mochizuki bisa benerin, tapi butuh waktu. Nah pas di momen ini juga ada dua kejadian yang nimpa murid kelas 33. Yaitu si Ayano yang balik dijemput sama orang tuanya. Dia niatnya diajakin sama bapaknya keluar kota. Malah ngalamin kecelakaan, mobil yang mereka naikin tuh nabrak pagar dan terjun ke jurang. Yang kedua, si Ogura, abangnya yang nolep itu kerjaannya cuma di kamar doang. Juga mati gara-gara ada mobil alat berat yang sopirnya tuh lupa narik rem tangan dan ngeluncur jatuh terus ke rumahnya Ogura dan nimpa abangnya sampai meninggal. Tanggal 8 Agustus tiba, kelas 33 saatnya piknik. Guru yang ngedampingin tuh Mikami Sensei sama Chibiki Sensei. Pas sampai di depan penginapan, Mochizuki mau ngefoto sekelas buat kenang-kenangan. Sakakibara-kun to Misaki-san, mau chotto yatte. Mereka nginep di penginapan tempat kakek neneknya Takabayashi. Kalau lu lupa, Takabayashi itu yang meninggal di pinggir sungai gara-gara serangan jantung. 4 orang ini kumpul dan mau ngelanjutin ngedengerin rekaman itu lagi. Jadi abis Matsunaga dan kawan-kawan itu turun dari gunung, nah si Matsunaga ini ribut sama salah satu temennya yang namanya nggak diketahuin. Sampai si Matsunaga ini ngedorong temennya sampai palanya ngebentur pohon dan kaku nggak gerak gitu. Dan pas dicek,
sama Matsunaga temennya ini udah mati. Si Matsunaga yang panik buru-buru balik ke penginapan. Semalaman dia nggak bisa tidur. Apalagi polisi datang ke situ buat ngevakuasi teman-temannya yang mati di gunung. Besoknya mayat temennya yang dia bunuh itu tuh udah nggak ada. Bahkan polisi pun nggak tahu ada di mana. Bahkan jejak darahnya pun udah hilang. Dia terus nanya ke teman-temannya soal temennya yang dia bunuh ini. Lah, satupun dari mereka nggak ada yang kenal sama temennya yang mati itu. Bahkan mereka bilang cuma ada 19 anak yang ikut doa di kuil, bukan 20. Padahal jelas-jelas Matsunaga ini ingat ada 20 anak yang ikut karena ditambah sama temennya yang mati ini. Akhirnya dia paham kalau orang yang nggak sengaja dia bunuh itu tuh orang tambahannya. Makanya yang lain tiba-tiba aja lupa tentang orang itu. 2 minggu dari kejadian itu, cuma si Matsunaga yang inget tentang temennya yang mati, yang dia bunuh itu. Akhirnya dia mutusin lah buat ngebuat rekaman ini, yang ditujuin buat angkatan-angkatan setelahnya, yang siapa tahu ngalamin apa yang dia alamin juga. Dia buat rekaman itu juga takutnya tiba-tiba lupa tentang kejadian itu. Dan mereka berempat ini nggak bisa ngedenger nama orang tambahan itu entah kenapa. そこで俺ってやつと言い争いになって突き刺さってて、死んでた。誰かがの死体を見つけて大騒ぎになるんじゃないかってみんなに聞いてみたんだ。どうしたのかなって。名前わからなかったね。 Di jam makan malam mereka semua makan kayak biasa. Tiba-tiba si Izumi ini berdiri dan mulai nyalahin Misaki kalau kutukan ini terjadi gara-gara dia yang nggak bener-bener berperan jadi orang yang nggak ada, dan maksa dia buat minta maaf. Mulai tuh ada ribut-ribut di situ, sampai Teshigawara hampir keceplosan tentang harus nyari orang tambahan. Nah, Wakui yang ngelihat ribut-ribut itu penyakit asmanya malah kambuh karena di situ nggak ada sinyal dan nggak bisa manggil ambulan. Chibiki Sensei pun nganterin Wakui ke rumah sakit pakai mobil. Akhirnya murid-murid yang lain pada balik ke kamarnya masing-masing. Si Misaki ngajakin Koichi ke kamar, cuma berdua doang. Hayo mau ngapain? Enggak. Jadi si Misaki ini pengen ngeliat foto kelas zaman emaknya Koichi. Gue ingetin lagi, jadi mata kiri Misaki tuh punya kemampuan unik. Dia bisa ngelihat warna kematian seseorang. Orang tersebut udah mati ataupun sekarat, bakalan keluar warnanya di mata Misaki itu. Nah, dia pengen ngelihat foto penampakan Misaki Yomiyama yang kefoto di foto kelas angkatan 72. わかる？榊原くん。どの子が読山美咲くんなのか。他の部分に比べてなんだかそこだけぼやけてるというか歪んでるというか。 Nah, si Misaki akhirnya lebih kebuka sama Koichi. Ternyata dia tuh sama Misaki Fujioka saudara kembar, dan kepisah pas bayi karena suatu sebab. Dan pas mereka berdua masuk SMP, barulah mereka ketemu lagi. Nah, pas naik kelas 3 SMP itulah si Fujioka meninggal di rumah sakit. Di momen itulah Misaki Mei pas awal pertama ketemu Koichi, yang mau ngasih boneka itu ke saudaranya yang meninggal, yaitu si Fujioka. Jadi sebenarnya kutukan kelas 33 itu udah aktif pas bulan April sebelum Koichi masuk. Dan bukan Sakuragi korban pertamanya, tapi si Fujioka ini, saudara kembarnya Misaki Mei. Pas Koichi nanya siapa orang tambahannya, karena sebenarnya Misaki udah tahu, baru aja dia mau ngasih tahu, si Misaki ini ngasih tahu, Teshigawara masuk ke kamar mereka sambil panik dan jujur kalau dia abis ngedorong ketua kelas, si Kizami, dari balkon lantai 2. Nah, dia nanya ke mereka berdua, kenal sama Kazami apa enggak? Ya pastilah, mereka kenal. Nah, disitulah Teshigawara ngerasa bersalah banget. Dia kiranya si Kizami ini orang tambahan, makanya dia dorong. お二人さんに質問。いいか、風見智彦ってやつ知ってるか？は？だからさ、聞いてんだよ。知ってるか？風見のこと。知ってるも何も。クラス委員長で勅使河原の腐れ縁だろ。 Terus alasan dia nanya kayak gitu karena kalau orang tambahan, kalau dibunuh tuh bakalan hilang diingatan semua orang. Sedangkan si Kizami ini masih pada ingat. Jadi Teshigawara ngedorong Kazami karena dia curiga sama omongan Kazami yang tiba-tiba bilang kalau dia lupa sama ingatan masa kecilnya. Saling tuduh tuh mereka di balkon. Sampai akhirnya si Teshigawara yang udah yakin banget
malah ngedorong Kazami ke bawah. Koichi ngasih tahu alasan Kazami itu masih diinget itu tuh antara dia emang belum mati atau emang bukan dia orang tambahannya. Mereka bertiga pun inisiatif buat ngecek Kazami. Sebelum keluar, Koichi penasaran karena ngedenger suara berisik dari ruang makan. Pas mau dia buka pintunya, tiba-tiba aja Meijima yang udah darahan ini ngehentiin Koichi. Akhirnya Koichi buka tuh ruang makan dan isinya udah penuh sama api. Dia perhatiin lebih jeli lagi, lebih dalam lagi. Bapak-bapak pemilik penginapan udah mati ketusuk di sana. Jadi akhirnya mereka mutusin mau ngajak semua temen-temennya yang ada di situ buat kabur. Koichi ketemu sama Mochizuki. Katanya si Mochizuki ini abis ketemu sama Kazami yang darah-darahan gitu. Pas dia cek ternyata kaset pemutarnya itu udah nggak ada di kamar. Nggak lupa mereka juga ngecek kamar Mikami Sensei. Ternyata di dalamnya tuh ada ibu-ibu pemilik penginapan yang tampangnya udah kayak psikopat gini. Langsung aja mereka berdua diserang sama ibu-ibu ini. Dengan susah payah mereka lari dari ibu-ibu gila ini. Sensei? Koichi yang ngedenger teriakan Teshigawara sama Mochizuki niatnya mau nyamperin. Tapi dia dicegat sama Takako yang lagi udah darah-darahan ini. Dia mau ngebunuh Misaki karena dia tuh udah ngedenger isi rekamannya yang harus ngebunuh orang tambahannya. Orang-orang pada ngira kalau orang tambahannya tuh ya si Misaki ini. Untungnya Koichi masih bisa nyelamatin si Misaki. Takako pun pergi entah kemana. Ternyata dia nyetel rekaman itu biar seisi penginapan bisa ngedenger. Dan si Takako ini juga nyampein kalau Misaki Mei itu udah mati. Karena dulu katanya Takako itu satu kelas sama si Misaki Mei. Tapi ternyata sekarang kok tiba-tiba Misaki Mei ini matanya cuma ada satu. Dia ngeduga kalau Misaki Mei itu orang yang dibangkitin lagi. Karena orang yang dibangkitin itu katanya dia pasti dibangkitin punya cacat. Tapi sebenarnya yang dia maksud tuh bukan Misaki Mei, tapi kembarannya si Misaki Fujioka. Dengan kayak gitulah Misaki ini jadi target pembunuhan teman-temannya. Misaki Mei desu. なぜなら私は小学生の頃今の彼女は左目をなくしている。完全な復活をしたからです。今のMisaki Meiは偽物です。殺せ! Mikami Sensei ngehentiin murid-murid yang mau ngebunuh Misaki. Murid-murid itu nggak peduli, malah mukul Mikami Sensei sampai pingsan. Koichi bareng Misaki pun kabur dari situ. Mereka keluar lewat jendela buat ngehindarin si Oguri yang udah kesetanan. Malahan si Oguri ini kepleset dan jatuh ke bawah. Makoto ini penasaran karena katanya ruang makan kan kebakaran. Jadi dia coba buka pintu ruang makan. Tiba-tiba aja pas dibuka, ada ledakan api yang ngebuat Makoto kena ledakan api. Si Makoto pun meninggal di situ. Si Misaki sama Koichi nyampe tangga, ketemu sama Takako yang langsung nusuk Koichi. Ketika si Takako ini mau nusuk Misaki, dia malah mati gara-gara kelilit kabel yang rusak. Nah tiba-tiba aja Izumi datang di saat yang gak tepat. Dia ngelihat si Misaki yang mungut mata bor yang dipakai Takako buat nusuk-nusuk ini. Lah si Izumi ini ngiranya si Misaki lah yang udah ngebunuh sahabatnya itu. Si Misaki lari ke lantai atas. Kita ke si Mochizuki yang mandu si Teshigawara yang kakinya udah ditusuk sama ibu-ibu pemilik penginapan. Mereka berdua masih dikejar tuh sama orang itu sampai keluar ruangan. Beruntungnya Chibiki Sensei ngebunuh ibu-ibu penginapan ini. Yang usut punya usut, dia itu udah gila semenjak kematian cucunya si Takebayashi yang mati gara-gara serangan jantung itu. Kyoko sama Aki lagi berusaha keluar dari situ. Tapi dari belakang Kazami ngelempar pisau sampai nancep di punggung Kyoko. Dia pun mati. Dan si Aki yang berusaha kabur juga mati di tangan Kazami. Ketemu tuh akhirnya si Kazami sama Koichi. Dengan entengnya dia bilang dia ngebunuh tuh mau ngebunuh orang tambahan. Karena dia nggak tahu orang tambahannya siapa,
Dia akhirnya ngebunuh siapa aja yang dia temuin. Mereka berdua gelut, untungnya Izumi datang dan mukul pala Kazami sampai dia mati. Shibiki Sensei datang dan ngehentiin si Izumi yang mau mukul membabi buta ke mayat Kazami. Izumi pun kabur. Koichi mau nyelamatin Misaki yang masih ada di dalam. Di momen ini dia ngelihat Izumi yang mau nusuk Misaki. Buru-buru Koichi ngehentiin dia. Tiba-tiba aja petir nyamber penginapan dan ngebuat kaca-kaca pecah ngenain si Izumi. Izumi yang sekarat ini keinget kenangan 1,5 tahun lalu pas dia ketemu sama Koichi. Jadi pas itu dia sedih karena kematian abangnya yang bunuh diri. Nah di situ dia nggak sengaja ketemu Koichi yang masih pakai seragam SMP-nya yang lama. Tapi si Koichi ini malah nggak inget sama sekali. Izumi pun mati di pangkuan Koichi. Koichi ngelihat si Misaki itu udah nggak ada. Tiba-tiba pas Koichi telepon, Misaki itu katanya udah ada di halaman belakang. Si Koichi mau ke sana tapi dilarang sama Misaki. Karena di halaman belakang tuh Misaki mau ngebunuh orang tambahan yang udah lama dia tahu. Tapi si Koichi nggak peduli. Dia tetap nyamperin Misaki. Posisinya orang tambahan itu tuh udah ketimpa kayu gede. Si Misaki ini bisa tahu kalau dia orangnya karena dia ngelihat dari mata kirinya. Karena dia lihat orang ini punya warna kematian. Dan yang ngebuat Koichi kaget plus shock, ternyata orang tambahannya itu tuh bibinya sendiri, Mikami Reiko Sensei. Makanya dari tadi si Misaki ngelarang Koichi buat ke situ. Awalnya Koichi bimbang mau percaya Misaki apa bibinya. Tapi akhirnya dia percaya sepenuhnya sama Misaki dan ngebunuh bibinya biar semua kutukan ini berakhir. Sayonara, Reiko-san. Kalau dipikir-pikir, bener juga, tahun ini cuma kelas 33 yang ada wakil wali kelas. Kelas 33 juga nggak kekurangan bangku. Ya karena apa? Orang tambahannya tuh bukan dari murid, tapi dari guru. Di ruang guru lah yang kekurangan bangku di tahun ini. Ditambah lagi ternyata Misaki ini 1,5 tahun lalu jadi saksi pas Reiko dibunuh sama orang misterius di pinggir sungai. Dipikir-pikir bener juga, semua itu nyambung. Keanehan-keanehan yang selama ini Koichi alami, kayak 1,5 tahun lalu ternyata dia udah pernah ke Yomiyama, yang tujuannya tuh Koichi ke Yomiyama tuh buat ngehadirin pemakaman bibinya. Apalagi kita udah dikasih clue, kakeknya Koichi yang bilang Ritsuko yang malang, Reiko yang malang, dan kakeknya ini beli burung itu terus dinamain Rei itu biar mengenang kematian putrinya, si Reiko. Beberapa hari kemudian, abis kejadian ini, kutukan kelas 33 angkatan 98 berhenti. Cuma Misaki sama Koichi lah yang inget Mikami Sensei, yang pernah ngajar di kelas mereka. Selain mereka pada lupa semua. Bahkan foto yang dipotret sama Mochizuki pun si Mikami Sensei-nya itu nggak bisa dilihat sama orang lain kecuali mereka berdua. Buat ngebantu adik kelasnya nanti, Teshigawara sama Mochizuki ngebuat rekaman suara biar kutukan kelas 33 di angkatan selanjutnya bisa dihentiin. Dan cerita kutukan kelas 33 tahun 1998 pun berakhir. Gimana alur cerita anime kali ini? Memang ceritanya tuh agak ngebingungin, tapi semoga aja kalian paham apa yang gue ceritain ini. Mari kita bahas nih anime. Kalau dibilang dari sisi gorenya, ada beberapa yang gore, tapi masih di kategori ringan. Tapi yang patut diacungin jempol nih anime tuh alur sama plot twistnya sih yang mantep. Jadi gue rangkum nih. Di tahun 1998 ada 22 orang yang mati gara-gara kutukan. Murid kelas ada 12, keluarga murid itu ada 9, dan guru itu ada 1. Kalau Mikami Sensei nggak dihitung, karena dia itu sebenarnya udah mati di tahun 1996. Nah ngomongin Mikami Sensei itu, lu penasaran nggak sih siapa sebenarnya yang udah ngebunuh Mikami Sensei? Kalau dilihat-lihat sih perawakan pembunuhnya tuh kayak Koichi nggak sih? Tapi bukan Koichi cuy, karena dia datang pas hari pemakaman bibinya. Jadi pas gua kulik-kulik, gua cari-cari di forum teori-teori gitu, yang ngebunuh tuh abangnya Izumi, yang namanya Kazuma. Ini masih teori tapi ya. Lah kok bisa? Jadi gini, kan 1,5 tahun lalu pas pertemuan pertama Koichi sama Izumi,
Si Izumi ini lagi nangisin kematian abangnya yang bunuh diri. Katanya sebelum bunuh diri itulah abangnya ngebunuh senseinya dulu, si Mikami Reiko. Karena sebenarnya saat itu Kazuma ada di kelas 33. Mungkin karena takut, panik, dan gak bisa cerita ke orang-orang, bahkan ke keluarganya sendiri tentang kutukan ini, dia pun dianggap gila. Nah, tujuan dia ngebunuh Mikami Sensei, ya dia ngiranya di tahun itu orang tambahannya tuh si Mikami Sensei. Pas dibunuh dan ternyata salah, dia pun ngerasa bersalah dan akhirnya mutusin buat bunuh diri. Oh ya, ini anime tuh jumlahnya 12 episode dan udah ada versi live actionnya. Pokoknya gue ucapin makasih yang udah nonton dan setia nungguin updatean di channel ini.